Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan kembali mempelajari, menuntut ilmu. Tentunya seperti pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang usul tafsir dan ulumul Quran, yaitu dengan buku Ta'jujuman karangan Syekh Dr. Arif, semoga Allah menjaganya dan mengampuni dosa dan kedua orang tuanya. Dan sebelumnya sudah kita bahas mengenai umum dan khusus, dan kita juga membahas tentang mutlak dan muqayyad, dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai ma'rifatul mujmal wal mubayyan, yaitu mengenali hal-hal yang mujmal, yang global dalam Al-Quran, dan yang mubayyan, dan yang sudah jelas. Definisi dari mujmal di sini adalah yaitu maftaqara ilal bayani. Kata yang mujmal, yang global, yang belum jelas di sini adalah itu kata yang butuh untuk dijelaskan. Nah, kemudian ada yang mengatakan, yang mendefinisikan dengan definisi lain adalah mujmal adalah mahtamala ma'nayaini au aksar, yang memiliki dua makna, yang memiliki dua makna atau lebih. Dan la maziyata li ahadihima, dan di antara makna-makna itu tidak ada yang lebih kuat gitu, artinya maknanya sama. Misalnya di sini akan kita jelaskan kata-kata yang global, yaitu mengenai misalnya contohnya di sini tentang apa yang dimaksud dengan quru, misalnya maknanya yaitu bisa diartikan atau dimaknai yaitu suci, dan bisa dimaknai dengan haid. Dan ini adalah dua kata yang berlawanan sebenarnya, tapi dengan adanya kata-kata seperti dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa dalam Al-Quran itu ada namanya kata yang mujmal, artinya yang belum jelas. Makanya sebagian ulama mendefinisikan adalah kata yang butuh untuk dijelaskan, atau kata yang memiliki dua makna atau lebih, dan makna itu sama nilainya, artinya tidak ada yang makna yang lemah, tidak ada yang makna yang kuat, artinya tidak bisa dipilih dengan cara begitu saja, artinya harus ada penjelasan lebih rinci. Kemudian asbabul ijmal thalatha, ada 3 penyebab kenapa dalam Al-Quran itu ada makna yang global, artinya yang belum jelas. Yang pertama, belum diketahui maksud dari kenapa kata tersebut masih global. Misalnya dalam ayat illa an ya'funa au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali mereka memaafkan, atau yang memaafkan itu adalah yang di tangannya akad nikah. Nah, akad nikah yang di tangannya ada atau yang memiliki yang melakukan akad nikah itu kan ada 2 orang, suami dan wali perempuannya, wali istri. Nah, siapa yang dimaksud dengan yang memegang akad nikah di sini? Nah, ini kan belum jelas di sini. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau memaafkan, atau yang memaafkan itu adalah yang memiliki hak akad nikah, artinya yang
dia yang melakukan akad nikah. Yang melakukan akad nikah adalah suami dan wali istri. Nah, kan di sini tidak jelas siapa sebenarnya yang memaafkan di sini. Apakah walinya atau suami? Nah, kemudian wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita yang diceraikan oleh suaminya itu masa iddahnya, masa menunggunya itu adalah 3 quru'. 3 quru'. Quru' itu jamak dari qur'un. Sementara qur'un ini memiliki 2 makna, yaitu makna yang pertama adalah suci, tuhur, kemudian makna yang kedua adalah haid. Nah, di sini kan belum jelas apakah yang dimaksud dengan 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, ya, sehingga terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama, di mana mazhab Malik dan Syafi'i mengatakan quru' di sini adalah suci. Nah, kemudian mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali mengatakan makna quru' di sini adalah haid. Artinya 3 masa menunggu, masa iddah wanita yang diceraikan oleh suami itu adalah 3 kali haid. Kalau mazhab Malik dan Syafi'i 3 kali suci. Nah, ini adalah contoh yang menunjukkan bahwa dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang mujmal, kata-kata yang belum jelas, kata-kata yang global. Artinya kita tidak bisa langsung menyimpulkan quru' di sini adalah haid atau suci. Artinya kita pilih salah satu dengan semudahnya, tidak. Tentunya harus ada pendapat pakar yang kita kemukakan. Seperti tadi misalnya contoh yang pertama, uqdatun nikah, biyadihi uqdatun nikah. Itu orang yang melakukan akad nikah. Yang melakukan akad nikah itu adalah suami dan wali istri. Kemudian dalam contoh yang lain adalah dalam ayat yang lain, wal-laili idza as'as. Dan malam apabila dia as-as. Mana as-as dalam bahasa Arab itu bisa datang dan bisa pergi. Aqbal dan adbar. Nah, ini juga adalah satu kata memiliki 2 makna, bahkan makna itu berlawanan. Nah, apakah malam di sini dan malam ketika apabila datang atau apabila pergi maksudnya? Tentunya ini adalah contoh bahwa dalam Al-Quran itu ada yang mujmal. Kemudian penyebab yang kedua adalah adamu ma'rifatis sifah. Jadi sebab bahwa satu kata atau satu kalimat itu global, tidak jelas, yaitu tidak diketahui sifatnya. Seperti misalnya wa aqimus shalah. Dan ini adalah global. Salat yang mana gitu. Salat itu kan dan dirikanlah salat. Ini kan global. Tidak dirincikan, tidak dijelaskan bagaimana tata cara salat secara detail. Sehingga ini masih global. Artinya ketika tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, maka ini akan selalu seperti ini. Jadi tidak ada penjelasan bagaimana cara berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tasyahudnya. Jadi dalam Al-Quran ini intinya adalah ada kata-kata global, itu bisa karena memang dia memiliki 2 makna dan belum dijelaskan, atau karena rinciannya seperti apa belum dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti wa aqimus shalah dan dirikanlah salat. Kan tidak dijelaskan rinciannya, detailnya, cara-cara secara detail itu seperti apa. Artinya ini masih global, dirikanlah salat. Nah, karena ini masih memiliki kemungkinan salat jenazah, salat fardu, salat khusuf, dan seterusnya, salat gerhana. Nah. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah kenapa ada kata-kata yang global, yang tidak jelas dalam Al-Quran, itu karena tidak diketahui ukurannya. Misalnya, wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat.
Nah, bagaimana menunaikan zakat sementara kita tidak tahu ukurannya seperti apa? Nah, makanya penjelasannya adalah ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini masih tetap sifatnya global, tentunya kita membahas Al-Quran, artinya dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang global yang belum jelas. Sementara penjelasannya di mana? Yaitu di hadis Nabi SAW. Kemudian, ta'riful mubayyan. Definisi dari mubayyan. Secara bahasa, mubayyan artinya adalah al-mudhar awil muwaddah, yaitu yang jelas dan dijelaskan. Nah, jadi bagi orang Arab itu kalau mubayyan itu biasanya diartikan adalah di muradifnya atau sinonimnya itu yaitu al-mudhar atau al-mudhar atau al-muwaddah, yang dijelaskan. Namun secara istilah artinya adalah idharu ma fihi khafa'un, yaitu yang menjelaskan yang sebelumnya itu tersembunyi, artinya masih samar-samar. Wa tubayyinu ma fihi ijmalun, kemudian menjelaskan sesuatu yang masih global. Au bayanu asli ma wudi'a lahu, atau menjelaskan sesuatu yang aslinya. Seperti ka'ardi wasama'in wajibal. Misalnya contohnya adalah bumi, apa itu langit, dan seterusnya. Kemudian wal mubayyan qad ya'ti muttasilan. Ka qoulihi ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Nah, jadi sesuatu yang sudah dijelaskan ini terkadang penjelasannya itu langsung bersambung. Seperti contohnya dalam ayat wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam. Nah, di sini ayat ini sebenarnya awalnya adalah terputus sampai di sini. Sehingga salah seorang sahabat Nabi bahkan justru dia salah memahami, keliru dalam memahami ayat ini, sehingga dia meletakkan benang hitam dan benang putih di kakinya, di tempat tidurnya. Ketika malam dia pengen melihat jelas nggak beda antara benang putih dan benang hitam. Tapi maksudnya bukan itu. Nah, ini kan masih global. Kata Allah, ketika bulan puasa, batas waktu makan itu bulan puasa pada malam itu, makanlah dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam. Nah, ini adalah batas waktu sahur, batas boleh makan. Artinya setelah jelas antara benang putih dan benang hitam, maka tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Nah, ini kan masih global. Apa yang dimaksud dengan antara benang hitam dan benang putih? Nah, sehingga bahkan salah seorang sahabat juga keliru dalam memahami ini. Nah, yang dimaksud di sini adalah waktu fajar. Jadi waktu fajar itu diumpamakan adalah waktu fajar itu diumpamakan adalah seperti benang hitam dan benang putih. Nah, jadi penjelasannya minal fajri. Nah, di sini jelas jadinya. Jadi yang dimaksud benang hitam dan benang putih di sini adalah waktu fajar. Sebelumnya kan tidak jelas benang putih yang apa gitu, atau benang hitam yang apa. Kemudian, dan terkadang mubayyan penjelasannya ini terpisah pada ayat yang lain dengan ayat yang lain. Contohnya adalah فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Nah, apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka itu tidak halal baginya setelahnya sampai mantan istrinya itu menikahi suami yang kedua. Nah, kemudian dalam ayat yang lain at-talaqu marratani.
talak itu 2 kali. Kemudian dalam ayat yang lain, uhillat lakum bahimatul an'am. Oke. Kemudian dalam ayat yang lain, at-talaqu marratani. Nah, di sini dijelaskan bahwa penjelasan bahwa tolak itu 2 kali, artinya ada kesempatan untuk rujuk. Itu 2 kali. Jadi apabila seseorang suami menceraikan istrinya, maka itu tidak halal baginya sampai si istri itu menikah lagi dengan orang lain. Nah, artinya apa? Ini masih global. Tolak yang keberapa gitu. Sementara di ayat yang lain dijelaskan bahwa tolak itu 2 kali, boleh rujuk. Nah, jadi kalau misalnya ini kan tidak jelas tolak keberapa. Tapi setelah dijelaskan dengan ayat yang lain, at-talaqu marratan, tolak itu 2 kali boleh rujuk. Maka yang dimaksud dengan tolak yang pertama di sini, ayat ini, fa in talaqaha fala tahillu laha. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka itu tidak halal lagi baginya. Nah, ini adalah khusus tolak bain namanya. Artinya talak yang ketiga. Artinya kalau misalnya talak yang pertama masih boleh dirujuk. Karena ada ayat yang lain menjelaskan bahwa at-talaqu marratani. Jadi ini adalah fa in talaqaha yang masih umum ini, apabila dia menceraikan, mentalaknya, ini ada khusus hanya talak yang ketiga. Tapi kalau talak pertama dan kedua masih boleh, dia masih halal untuknya untuk rujuk. Tapi kalau talak ketiga fala tahillu, ini benar. Maka fa in talaqaha fala tahillu lahu. Apabila dia menceraikan istri, maka itu tidak halal baginya. Tapi ini adalah talak yang ketiga. Kemudian waqad ta'til ayatu mujmalah wa tafsil wa tabyin fi sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Terkadang ayat-ayat dalam Al-Quran itu mujmal, tidak jelas, namun penjelasannya secara detail itu ada dalam sunnah Nabi SAW. Seperti yang kita sebutkan tadi, mengenai wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kan masih mujmal, masih global, masih belum jelas. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Salat yang bagaimana? Gimana caranya? Tidak ada penjelasan salatnya. Bagaimana melakukan salat sementara kita tidak tahu caranya? Yaitu caranya adalah ada dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Nah, sementara tidak dijelaskan dalam ayat selanjutnya, itu tidak ada penjelasan puasanya seperti apa. Nah, penjelasannya ada di dalam hadis-hadis Nabi. Demikian juga dengan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi setiap orang melakukan haji ke Makkah, ke Baitillah, bagi yang mampu untuk melakukannya. Haji di sini kan tidak dijelaskan juga bagaimana tata caranya. Nah, diwajibkan haji. Haji bagaimana caranya? Bagaimana melakukannya kalau nggak tahu? Tentunya ini adalah masih global. Belum jelas, penjelasannya secara detail itu ada dalam hadis Nabi SAW. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai ma'rifatul amsali fil Qur'anil Karim. Dalam Al-Quran ini ada namanya amsal, perumpamaan-perumpamaan. Dan ini adalah salah satu bentuk keunggulan Al-Quran, ciri khas Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran itu memiliki perumpamaan, yaitu kalau ditinjau dari sisi balaghahnya. Jadi gaya bahasa Al-Quran itu memiliki perumpamaan, artinya tidak to the point, tidak langsung gitu. Tapi ada beberapa hal itu diberikan perumpamaan agar diambil pelajaran tentunya. Ta'riful amsal, definisi dari amsal adalah tashbihu syai'in bi syai'in fi hukmih, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tentunya dalam satu hal. Wa taqribul ma'qul minal mahsus, jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan sesuatu yang ada dalam pikiran ke sesuatu yang nyata. Artinya biar kita itu tidak menghayal gitu.
Nah, misalnya bagaimana bentuk surga, bagaimana neraka. Nah, itu kan nggak bisa dilihat, tapi bisa dipikirkan. Makanya dibuatlah perumpamaan agar kita itu semakin jelas bagi kita apa itu surga, apa itu neraka. Seperti itu. Au ahadul mahsusaini minal akhar, atau misalnya sesuatu yang benar-benar bisa dilihat dengan diumpamakan dengan sesuatu yang lain, tapi bisa juga dilihat gitu. Artinya intinya untuk membandingkan dua hal yang berbeda, yang memiliki kesamaan. Kemudian dalam Al-Quran ini ada macam-macam amsal namanya. Yang pertama adalah al-amsalud dhahirah, amsal yang jelas. Wahia ma waradat fil Qur'ani bilabdil masal sarihan, yaitu kenapa dikatakan zahirah, jelas, yaitu perumpamaan ini menggunakan kata misal itu secara jelas. Ada perumpamaan kata umpama, kata misalnya ada, kata perumpamaannya ada. Seperti firman Allah, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Ada kata masalnya. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Nah, ini adalah ada kata masalnya. Dan contoh yang lain misalnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti sebuah biji atau sebuah bibit, ambatat sab'a sanabil. Kemudian menumbuhkan 7 cabang. Jadi sebuah biji tadi tumbuh dan memiliki 7 cabang. Fi kulli sumbulah mi'atu habbah, dan setiap cabang-cabang itu ada muncul biji-biji yang lain gitu. Ada sebanyak 100 setiap cabang. Jadi totalnya jadinya 700. Dari satu biji menjadi 700 biji. Itulah perumpamaan orang yang menyimpangkan hartanya satu jadinya 700 lipat balasannya. Ini adalah perumpamaan yang sangat jelas karena menggunakan masal, kata perumpamaan. Dan banyak contoh-contohnya. Misalnya masal ladina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Contoh yang lain, innama masalu hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalatat bihi nabatul ard. Kemudian contoh yang lain banyak sekali. Kemudian ada namanya al-amsal al-kaminah. Tadi ada yang pertama kita jelaskan, amsal dalam Al-Quran itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya amsal zahirah, yaitu jelas penggunaan kata perumpamaannya, kata masalnya. Dan sekarang ada namanya al-amsal al-kaminah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-amsal al-kaminah dalam Al-Quran? Yaitu allati lam yusarrih fiha bilabdil masal. Yaitu yang tidak dijelaskan dalam ayat itu ada penggunaan kata masal, ada perumpamaan. Artinya tidak dijelaskan bahwa ini adalah satu perumpamaan. Walakinnaha tadullu ala ma'anin ra'i'atin fi ijazin syadidin. Akan tetapi ayatnya tersebut menunjukkan makna-makna yang sangat indah dan sangat ringkas dan tegas. Yakunu laha waq'un 'adzimun idza nuqilat ila ma yushbihuha minal ayat. Dan ini memiliki suatu gambaran yang sangat besar apabila dijadikan sebagai perumpamaan. Dan ini banyak juga dalam Al-Qur'an. Contohnya diantaranya adalah waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan siapa yang yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di dalam bumi itu muragaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapatkan keluasan di bumi. Wa minha wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika
wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah jadikan tanganmu itu terbelenggu ila unuqika, terbelenggu di lehermu. Wala tabsutha kullal basti, jangan bentangkan sebentang-bentangnya. Fataq'uda maluman mahsura, maka engkau duduk dengan terhina. Nah, ini adalah perumpamaan, tapi tidak ada dalam ayat ini kata masal, kata perumpamaan. Jadi dia tersirat kata perumpamaannya. Jangan jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Kemudian dan jangan dibentangkan sebentang-bentangnya sehingga kamu duduk terhina. Ini adalah perumpamaan, tapi tidak secara gamblang, tidak secara jelas, karena tidak ada kata masal di sini, kata perumpamaan. Kemudian wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kemudian janganlah kamu mengeraskan suaramu pada salat, wala tukhafit biha, dan jangan dia terlalu disembunyikan, terlalu direndahkan suaranya. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan pilihlah di antara keduanya. Nah, ini adalah perumpamaan agar salat itu jangan terlalu keras dan jangan terlalu hanya qomat kamit gitu. Jadi tetap bersuara, tapi tidak keras dan tidak hanya qomat kamit. Yang untuk lebih jelasnya lagi, yang paling sederhana adalah wala taj'al yadaka maghlula ila unuqika. Jangan jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Artinya kamu jangan hanya berdiam diri saja gitu. Nah, ini adalah perumpamaan bagi orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu dan kehidupan gitu. Kemudian ada namanya al-amsal al-mursalah, yaitu ayat-ayat yang memiliki pesan yang lembut dan indah tanpa ada dijelaskan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi mirip dengan yang kedua tadi, yaitu yang kedua tadi dia perumpamaan tapi tidak disebutkan ada kata perumpamaan di situ. Tapi kalau ini lebih dalam lagi. Dia memiliki kata-kata indah dan lembut tapi tidak dijelaskan bahwa ini adalah perumpamaan. Dan ini adalah biasanya disebutkan namanya adalah di dalam ilmu balaghah ada namanya majaz mursal. Persamaannya seperti itu. Dan ini ayatnya banyak. Seperti misalnya laisa laha min dunillahi kashifah kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tergadai atas apa yang diperbuatnya. Artinya secara teks misalnya kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa itu tergadai atas apa yang diperbuatnya. Secara teks kan kalau misalnya kita pahami bahwa ini adalah kata biasa gitu. Tapi ada makna yang mendalam di balik itu. Justru pesannya adalah bahwa setiap orang itu tidak akan pernah luput dari balasan apa yang diperbuatnya. Tapi di sini dibuat seringkas-singkasnya, setiap jiwa itu tergadai atas apa yang diperbuat. Artinya tidak akan mungkin seseorang itu dengan mudahnya melakukan sesuatu tanpa ada balasan. Seperti itu. Nah, di sini lagi-lagi kita tidak mendapati ada kata perumpamaan. Tidak seperti misalnya yang tadi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah,
kamathali habbah dan seterusnya, seperti itu biji. Tidak ada kata perumpamaan pada ayat kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tergadai atas apa yang dilakukannya. Nah, artinya ini sama dengan perumpamaan bahwa orang yang melakukan apapun terhadap orang lain itu tidak akan mungkin berlalu begitu saja. Artinya tidak mungkin ada orang itu berbuat zalim tanpa dibalas kedzalimannya. Demikian juga sebaliknya, tidak akan mungkin ada orang berbuat baik dan itu sia-sia, tidak akan dibalas gitu. Ini adalah bukti bahwa bahasa Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran itu tidak standar gitu, tidak biasa-biasa. Artinya terkadang memang kita dapati bahasanya ringan, dan terkadang agak menengah, dan terkadang tinggi. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa memahaminya. Makanya salah satu syarat sebagai ahli tafsir itu adalah menguasai ilmu bahasa, menguasai ilmu balaghah, ilmu nahwu, dan seterusnya. Makanya tidak semua orang bisa menjadi ahli tafsir. Kemudian, tentunya ketika kita mempelajari, membahas masalah perumpamaan dalam Al-Quran itu bukan sekedar memenuhi isi Al-Quran gitu. Tidak hanya sekedar yang penting tercantum dalam Al-Quran. Tentunya ada tujuan yang mulia di balik itu semua. Misalnya, manfaatnya adalah yang pertama, bahwa maksud atau manfaat dari mempelajari perumpamaan dalam Al-Quran adalah untuk membedakan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Misalnya Allah mengatakan, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut." Allah memberikan permisalan untuk orang-orang kafir itu adalah seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ini adalah persamaannya, perbandingannya, perumpamaannya. Jadi orang kafir itu sama seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat berikutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun. Jadi istri Fir'aun itu adalah salah satu sampel contoh yang bisa dijadikan perumpamaan untuk orang-orang beriman. Karena dia adalah ahli surga. Sementara untuk orang-orang kafir adalah istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian di antara tujuannya adalah untuk memuji. Misalnya dalam surah Al-Fath, Allah mengatakan, "Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ah fa'azarahu." Jadi perumpamaan orang-orang sahabat itu terdapat dalam kitab Taurat, di mana mereka keras menghadapi orang-orang kafir dan saling mengasihi dan saling menyayangi terhadap sesama mereka. Dan ini ada perumpamaannya dalam kitab Taurat. Jadi tujuannya adalah, salah satunya adalah kenapa dibuat dalam Al-Quran itu ada perumpamaan, yaitu untuk memuji, kemudian untuk membedakan, kemudian juga untuk menghina, seperti misalnya kamathal himari yahmilu asfara masalul ladina humilut taurata thumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang yang memiliki kitab Taurat itu dan mereka tidak mengamalkan isinya, itu kamathalil himari yahmilu asfara. Itu sama seperti himar, keledai yang membawa buku-buku yang sangat banyak. Artinya tidak akan bermanfaat. Artinya orang-orang Yahudi yang memiliki kitab Taurat namun tidak mengamalkan isi yang sebenarnya, maka itu sama seperti keledai mereka. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menghina. Jadi banyak tujuan dari
perumpamaan dalam Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya adalah yaitu ma'rifatu aqsamil Quran, itu mengenai qasam. Definisi dari qasam adalah itu kalau definisi secara bahasa biasanya sinonimnya adalah atau muradifnya adalah al-yamini wal half, itu sumpah. Namun ada rinciannya, yaitu ada rukun-rukunnya. Ada namanya huruf qasam, ada namanya muqsam alaihi, muqsam bihi, ada maqsumun alaihi. Contohnya adalah wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Kemudian ini adalah salah satu contoh ketika qasam itu menggunakan kata aqsam. Jadi terkadang dia menggunakan kata aqsam, kemudian terkadang menggunakan kata al-half. Contohnya adalah yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri. Yahlifun, mereka bersumpah dengan nama Allah. Kemudian ada jenis-jenis qasam ini ditinjau dari muqsam bihinya. Itu ada 3 macam. Yang pertama, Allah bersumpah dengan dirinya dan zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini terdapat pada 7 ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah 3 di antaranya adalah za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kemudian wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi. Jadi Allah itu menggunakan dirinya sendiri untuk bersumpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya seperti yang kita sebutkan tadi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum wa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Kemudian yang kedua adalah Allah bersumpah itu dengan kehidupan Nabi SAW. Jadi contohnya adalah la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa bersumpah ini tidak sembarangan gitu. Bersumpah ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan menjerumus ke kesyirikan. Ada kekhususan untuk Allah dalam sumpah. Ketika Allah bersumpah, Allah itu bebas bersumpah dengan apapun. Allah bisa bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah mengatakan, fala uqsimu rabbil masyariqi wal magharib. Kemudian Allah juga boleh bersumpah dengan selain Allah. Ketika Allah mengatakan, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad. Artinya Allah tidak bersumpah dengan dirinya sendiri. Kemudian Allah juga bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Misalnya was-sama'i wa ma banaha, demi bumi. Namun ini khusus hanya untuk Allah. Jadi Allah itu bebas bersumpah dengan apapun yang Dia mau. Namun untuk makhluk itu tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menggunakan kata Allah. Misalnya wallahi wa rabbis sama'i wa rabbil ka'bah. Jadi harus ada kata Allah dan kata Tuhan. Tidak boleh seperti was-sama'i. Kita tidak boleh bersumpah dengan kata was-sama'i. Tidak boleh seperti itu. Ini hanya khusus kepada Allah. Jadi Allah bersumpah dalam Al-Quran itu dengan apapun yang Dia mau. Nah, terkadang Allah mengatakan fa wa rabbika fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Allah mengatakan ini demi Tuhanmu, aku bersumpah demi Tuhan timur dan barat. Kemudian Allah mengatakan la'amruka,
demi hidupmu wahai Muhammad. Kemudian Allah mengatakan was-samai, demi langit, wal asri, demi masa. Nah, ini semua sumpah-sumpah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah kekhususan untuk Allah. Jadi Allah itu boleh bersumpah dengan apapun yang dia mau. Namun berbeda dengan makhluknya kita itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam. Ada nama istilahnya muqsam alaihinya. Muqsam alaihinya, bersumpah untuk sesuatu. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang tauhid, misalnya inna ilahakum lawahid was-saffati saffa. Kemudian Allah juga bersumpah tentang Al-Qur'an, bersumpah tentang tauhid tadi, was-saffati saffa, sampai inna ilahakum lawahid. Kemudian Allah bersumpah untuk Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Di mana Allah bersumpah mengatakan fala uqsimu bimawaqi'un nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adim innahu laqur'anun karim. Jadi dalam sumpah ini ada rukunnya, ada namanya adatul qasam, huruf atau huruf yang digunakan untuk bersumpah seperti waw, seperti ta dan ba, atau menggunakan fi'il uqsim. Kemudian ada namanya al-muqsam bihi, dengan apa dilakukan sumpah. Misalnya Allah mengatakan was-samai. Nah, was-samai ini ada namanya, inilah namanya al-muqsam bihi. Kemudian ada namanya al-muqsam alaihi. Nah, jadi ketika Allah misalnya mengatakan fala uqsimu bimawaqi'un nujum, Allah menggunakan uqsimu, kata fi'il qasam, uqsim, kemudian bersumpah dengan rotasi bintang, kemudian yang disumpahi adalah innahu laqur'anun karim, bahwa Al-Qur'an itu sangat mulia. Ini yang perlu kita pahami dalam bersumpah sehingga kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Jadi yang paling penting dalam belajar qasam ini adalah bahwa Allah itu bersumpah dalam Al-Quran itu bisa dengan apa saja yang dia mau. Yang pertama tadi kita lihat, fala wa rabbika, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib, fala wa rabbika, dan demi Tuhanmu. Kemudian Allah mengatakan la'amruka, demi hidupmu wahai Muhammad. Kemudian Allah mengatakan was-samai, demi langit, wal asri, demi masa. Ini khusus untuk Allah. Namun terkhusus untuk manusia selain Allah tentunya, kalau bersumpah nggak boleh sembarangan, hanya menggunakan kata wallahi, warabbi, kemudian warrahmani, dan seterusnya. Artinya tidak menggunakan senama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau ada orang bersumpah selain nama Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Wallahu alam. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan insyaallah kita akan membahas mengenai al-i'jazu fil Qur'anil Karim, yaitu mengenai mukjizat Al-Qur'anil Karim. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah
dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas